Pak, untuk paymentnya itu ada metode khusus gak ya Pak? Mungkin pakai payment link kali ya, atau kita masukin nomor rekening aja, nomor rekening PT. Tapi sebentar, di blueprint kemarin ada payment gateway rintisan, itu maksudnya gimana ya Pak? Oh, itu ya salah satu opsinya buat payment gateway. Nanti palingan saya info Aldoni buat bikinin payment link. Jadi pas lagi orang mau top up itu ada linknya. Iya. Untuk awal-awal gitu saja nomor rekeningnya. Cuman dimasukin kode khususnya kali ya. Misalnya kirim berapa terus ada di belakang ada 3 digit kode khususnya. Jadi tahu ini dari mana. Ada. Enggak. Gak ada mas. Saya PM bro. Komik lah. Gak apa-apa, gak berani dia anjay. Di sini udah ada beberapa logo, Pak.
Mungkin dari Bapak Tommy ada usulan atau masukan mengenai logo ini? Oke, boleh dijelasin logo-logonya? Gimana Pak? Bisa diulangin? Boleh dijelasin logo-logonya? Sumpah, Arif tanya terus dong. Mungkin boleh di-sharing cerita di balik logonya. Dia Di orang tuh jadi PR aku jadi PR. bisa diulang nggak Pak? Soalnya speaker laptopku agak nggak jelas suaranya. Boleh di-sharing cerita di balik logo-logo ini, pilihan logo-logo ini. Oh, oke Pak. Ya, jujur. Apaan? Jadi ini ada logo utama, kedua. Di sini kita menggunakan pakai huruf L sama P sesuai dengan nama project itu apa? Piala Pak. Nanti di sini diganti warnanya sesuai dengan warna biru dan kuning. Color palette yang kita pakai. Ya. Ini juga ada tulisan L dan P. Mungkin dari Pak tadi ada usulan. Sebentar, coba saya lihat ya. Coba itu saya ada kirim di grup, gimana tuh menurut kalian? Ini maksudnya masih yang saya lihat di Google ya. Ada nggak tuh? Ya, gimana? Ini. Ya, bentar, coba saya pindah dulu ya. Pindah ke Oke, suara saya masuk kan ya? Ya, masuk Pak. Oke, tadi koneksinya kurang begitu bagus. Saya ada share di grup tuh logonya, Iya, Pak. boleh coba lihat gak tuh? Udah saya lihat. Nah, maksudnya simple gitu, nggak terlalu banyak apa yang namanya ukirannya sih. Kayak ini yang saya lihat, yang ini yang 9 terbalik ini juga lumayan simple. Nah ini, begitu. Karena yang sekarang banyak orang lebih sukanya lihat logo yang simple sih. Iya Pak. Berarti kemungkinan di opsi ini adalah termasuk simple ya Pak? Yes. Cuman palingan nanti perlu dipikirkan silhouette-nya kayak gimana. Warna silhouette-nya. Iya Pak. Boleh tuh ngambil ngambil inspirasinya tuh dari yang saya kirim di grup juga tuh. Ini ada inspirasi yang mungkin bisa menarik. Pak.
Kayak kelihatannya simple tapi kayak apa ya, gampang diingat lah gitu. Hmm, Ya kan, dapat ya itu. oke. Nanti palingan kalian diskusikan aja. Nanti tinggal udah di voting pilih satu aja. Udah saya langsung oke. Baik. Berarti nanti di-share di grup aja terus di voting gitu ya Pak? Ya, Jadi ya paling untuk teman-teman. logo udah aman sih. Mungkin ada masukan nggak dari teman-teman lain? Iya. Kalau untuk logo itu di bawahnya harus ada tulisan namanya gitu apa kayak gitu aja nggak apa-apa? Itu sebenarnya opsional sih. Bisa ada teks atau enggak. Cuman kan ada bagian yang harus brand mark sama word mark. Jadi word marknya mungkin tulisan yang tadi dimention. Kalau brand marknya harus ada kayak satu pelambangan kali ya dari teksnya. Misalnya ketika orang lihat satu logo ini, oh ini lapor Pak, kayak gitu. Ketika orang lihat logo Apple, ini Apple, kayak gitu kan. Jadi orang yang gampang tahu, oh ini logonya apa sih, kayak gitu. Yang ada ciri khasnya ya Pak. Betul. Saya senang banget sebenarnya yang lihat yang pertama. Coba kalian copy masukin sini coba, masukin ke Figma sini. Di kemana-mana Pak. Yang logo yang pertama yang ada merah, ada warna merahnya. Warna merah hitam di grup lapor Pak. Di Ini WA. Di WA. yang merah. Yang dikirim Pak. Ini. Di WA. Ini Pak. Ya kan, simple kan. Kayak yang ini yang di atas juga simple. Dia nggak. Jadi ketika orang lihat ini, oh ini bisa mengkonotasikannya jadi lapor Pak. Kayak gitu sih maksudnya. Karena kalau misalnya kita logonya terlalu kompleks, orang ingatnya susah. Karena harapannya kan orang tuh gampang ingat biar gampang membuat laporan kan. Tuh. Nanti palingan dibikin 2 opsi lah, 2 atau 3 opsi. Terus nanti dikirim ini opsi 1, ini opsi 2, opsi 3, dibikin voting. Hasil voting itu kita akan pakai untuk logo. Baik Pak. Itu aja sih untuk logo. Jadi teman-teman ada tambahan yang lain? Itu lagi ada apa? Oke, aman ya untuk logo ya. Ya Pak, di sini tadi udah sekali jelasin sama teman kalau di bagian beranda awal itu ini tampilan sebelum melakukan login Pak. Jadi Itu di bagian atas tengah ada drop down ya. Di bagian paling atas itu ada paling atas. Iya, ini Pak. Ini drop down ya. Oke, Iya. oke. Sip. Dan rencananya untuk bagian kalau si usernya itu udah login di tampilan di website itu nanti ini dia di samping Pak. Oke. Ini baru buat tampilan bagian itu, yang bagian buat mobile itu belum Pak. Jadi dari Pak Tony ada masukan. Oke.
Nah, ini kan ada paket verifikasi ya, ini paling teks aja sih. Ini jadi verifikasi aja, nggak perlu paket. Karena nanti kan dia tinggal top up aja untuk pakai verifikasi. Terus yang cari lapor, itu maksudnya cari laporan-laporan yang di post orang-orang ya? Iya Pak. Oke. Nah ini sebenarnya nanti di bagian landing page depan kalau bisa ada kayak search bar-nya gitu. Coba yang ke landing page depan. Yang mana Pak? Yang depan ini. Depan ini tuh mungkin bisa dibikin kayak search untuk mencari laporan. Oh, Kayak Google. Kayak Google, buka google.com kan. Mungkin di bawah karosel ini kali. Nah di bawah karosel di atas laporkan penipuan. Dia yang bagian kosong ini nih. bagian sini Pak. Yes. Paling nggak usah terlalu deket kali ya di antara ini kan banyak nih yang kosong. Iya Pak. Heeh. Di bagian. Iya. Jadi ada kayak apa ya namanya? Kayak google.com lah. Dia bisa nge-search. Nah dia bisa nge-search misalnya nomor HP kah atau email. Nanti dia masukin nomor itu terus nanti ada laporannya nggak kayak gitu. Cuman untuk bisa dapat akses itu minimal harus login. Jadi kita tahu nih siapa yang akses laporan. Udah berapa kali dilihat oleh siapa kayak gitu. Nanti itu buat analitik kita. Jadi si user kalau mau cari lapor harus login dulu. Betul. Diarahinnya. Nah di atas cari laporan tuh ada kayak apa ya? Bisa ngetik gitu. Di bagian mana Pak? Ini kan ada tombol cari laporan nih. Iya Pak. Nah, tombol cari laporan didorong ke bawah lagi coba. Didorong ke bawah. Bukan yang di atas, yang di bawah punya. Ini ya. Ini didorong ke bawah. Dorong ke bawah lagi. Bawah. Nah, di sini terus nanti di bagian atasnya dia di input barnya ada satu input bar. Apa ya namanya? Dia satu baris saja. Ini kan multi baris dia. Ya. Oh. Di tingginya dipendekin. Nah, Mas Iman nih, ya dipendekin lagi aja, jadi kayak satu bar, kayak di google.com. Iya. Oke. Ya begitu. Terus nanti ditulis ketik email atau nomor HP kayak gitu. Jadi dia bisa ngecek, oh ini no email atau nomor HP atau keyword tertentu misalnya. Nah, kayak gitu. Betul. Jadi orang di landing page juga bisa interaktif jadinya. Sip. Aman? Oke. Itu jumlah laporan di bawah tuh nanti akan jadi apa ya? Jumlah laporan. Yap. Atau cuma muncul angka aja gitu? Iya, jumlah angka yang masuk. Oke, berarti ini kayak statistiknya gitu ya? Iya Pak, benar. Oke, berarti ada jumlah laporan, jumlah pelapor, jumlah yang sudah diverifikasi, kayak gitu kan ya? Iya Pak, kayak gitu.
Oke, sip, benar. Bagus. Aman, di sini udah aman. Ya. Di teman-teman tambahan. Kenapa? Di bagian login coba. Login. Ya, mungkin. Oke. Login email kata Sandi. Oke. Jadi kan kemarin Pak Tommy merekomendasi buat halaman login sama daftar tuh satu halaman doang ya, atau halaman Betul. aja. Betul. Jadi kami menawarkan solusi menggunakan pop-up Pak. Menurut Pak Tommy bagaimana? Aman kok. Aman? Mm-mm. Cuman nanti dari pop up kalau misalnya ribet nggak buat itunya responsifnya? Just passing. Maksudnya Coba akses dibikin. pakai HP. Untuk responsif di implementasi codingnya Pak, Iya, maksudnya? betul. Kalau itu tugasnya Ayub sih. Kalau Bagaimana? saya ribet dijadiin halaman sendiri juga nggak apa-apa sih. Ya mungkin nanti bisa dicoba di handset kalau ada Hmm. opsi nanti kalau misalnya pop-up-nya agak Iya. Iya, sip. Oke, aman untuk login. Coba ke halaman yang kanan, Ti. Yang beranda itu. Beranda kanan. Ya, Eh, bagian ini. saya ingin apa ya? Kita masukkan, Pak. Untuk desain ini lebih baik kita menggunakan desain yang sebelumnya apa gimana? Boleh pakai desain Untuk baru juga pelaporan. nggak apa-apa kok. Atau ini dijadikan dashboard admin aja, Pak? Karena kan perubahan desainnya signifikan banget, kayak navigation bar di sebelah kiri. Sebelumnya di mana ya? Maksudnya ikut sama yang onboarding tadi, Ti, sebelah kiri, Ti. Bagian ini. Jadi kita tetap mengadopsi di mana navigation bar di atas. Oke. Bebas. Kalau ini sih aku bebas. Yang penting pas kalau misalnya diakses lewat mobile itu nggak ribet lah. Karena Teman-teman lain nggak, ekspektasinya teman-teman? tuh bakal banyak yang akses lewat HP sih. Kecuali yang mungkin admin mungkin akses lewat laptop. Ini nggak tahu aku kayaknya dapat yang jelek kayaknya. Sumpah muter orang nanya kayak yang bukan nanya kayak apa itu? Ini mereka udah paham gitu loh apa yang mereka kerjain gitu lah. Aku nggak tahu tuh. Berarti ini mau dirubah ya, menunya mau pindahin ke atas. Gimana, Pak Tommy? Ini berarti mau dirubah ya rencananya, biar menunya kayak seperti yang onboarding itu. Iya. Oke. Jadi user nggak bingung kalau UI-nya berubah gitu. Oke, nggak masalah sih. Ya mungkin nanti kami diskusikan lagi, Pak, terkait. Kalau dari Baik. saya nggak ada masalah mau di kiri atau di atas menunya. Oke, baik, Pak. Baik, Pak. Ada tambahan lagi nggak, teman-teman? Kalau tidak ada mungkin sampai sini saja
penyampaian progres dari kami Pak Tommy. Oke. Sama ini palingnya satu aja yang form isi pelaporan itu. Mm-mm. Itu ada nama pelapor. Nama pelapor kayak udah nggak perlu kan? Pas lagi dia daftar kan udah kita minta namanya kan ya? Iya, ngedetect Nama. dari identitas akun. Nama, nomor telepon itu udah dari awal. Jadi kita ingin ngebuat sesimpel mungkin. Orang masukin tipe penipuan apa misalnya nomor fraud atau enggak fake BTS. Nah nanti berarti ada satu bar lagi buat ngisi email atau nomor HP yang nge-scam atau nge-fraud kayak gitu. Untuk lokasi ditambahkan tidak Pak? Boleh, lokasi juga penting sih. Lokasi jadi ada titik itunya. Apakah nanti mau pakai pin Google Map atau mau diketik yang bisa otomatis ngisi detailnya. Iya Pak. Oke, ini sama paling ya. Ini kan kita udah nyimpen titik ya. Nanti palingan di bagian onboarding yang bagian depan itu bisa ada satu menu dia ngebuka peta titik-titik pelaporannya. Jadi ngeliat nih di mana nih konsentrasi laporan di mana aja kayak gitu. Kayak ini nih, mungkin kalau Nanti boleh saya Iya Pak, gimana? kalau boleh coba saya share screen. Buka. Ya. Oke. Nih. Kayak gini kali ya. Titik-titiknya. Sebaran misalnya tuh. Dapat kan ya gambarannya? Kelihatan. Cuman itu nggak perlu di landing page, itu paling di menu di atas, nanti dia harus klik dulu baru ke halaman itu. Baik Pak. Oke, sip, itu aja sih dari saya. Oke lah, kalau gitu tolong ya nanti berarti selanjutnya biar nextnya gimana nih, next meeting apa yang saya expect. Next meeting. Oh iya Pak, minggu depan kan perkuliahan udah libur ya. Kita lanjut apa gimana meetingnya? Kalau teman-teman oke, kita lanjut, soalnya kita kan mau ngejar nih biar saya bisa sharing ke tim cyber Barreskrim. Jadi mereka bisa lihat gambaran awalnya kayak gimana sih kita mau bikinnya kayak gitu. Mungkin dari Mas Ayub ya yang ngebikin buat codingnya ya. Iya, Pak. Oke, servernya mau saya setup dulu gak? Codingnya biasa pakai apa ya? Mau PHP atau React? Atau Laravel? Gimana yuk? Suaramu nggak kedengeran? Suaranya kecil.
mungkin nanti masih dipikirin dulu sih Pak untuk metode ini. Oke, cuman biasanya pakai apa ya? Kalau lebih comfortable-nya pakai apa? Yang udah pernah ya nyoba-nyoba gitu. Saya sih baru ini aja sih Pak, baru yang basic itu. Nanti mungkin untuk seperti Laravel ini bisa sambil belajar lah gitu. Oke. Kalau yang basic HTML gitu ya? HTML, CSS, JavaScript. Ya. Oke. Ya, berarti kalau di sini berarti namanya Vanilla JS. Boleh juga sih nanti palingan gini aja, saya siapkan si panelnya, terus nanti tinggal di otak-atik aja, bebas. Oke Pak. Nanti saya kasih akses si panelnya ke Mas Ayub ya. Oke, sip, aman. Oke, berarti next meeting harapannya servernya udah siap. Terus kayaknya ini wireframe gambarannya udah oke. Paling nanti bisa di bagian front end diberesin, terus nanti tinggal dimasukin ke servernya untuk itu. Paling sembari PR ya buat next week, mungkin kalau bisa dibuatkan landing page dulu kali ya, jadi kayak coming soon gitu. Jadi nanti Mas Ayub masukin ke landing page dulu, jadi sembari kita ngedesain ini beresin semuanya kayak gitu. Baik Pak. Oke. Siap. Oke. Udah, gitu dulu deh. Thank you guys. Pak, aku nanya, berarti dari Maxine sendiri tuh gak ada ketentuan untuk pakai bahasa pemrograman apa gitu Pak? Kalau dari saya nggak dikasih tahu sih. Kalau dari itu Bu siapa namanya? Bu Alivia ya. Kalau dari kemarin aku dengar dari ketua lab, dia bilang pakai PHP kalau nggak salah. PHP. Cuman PHP Mas Ayub gimana? Takutnya kalau kita maksain juga belum siap maksudnya. Kamu harus ada tuh dalam Dari Ayubnya. Berarti nggak tentu harus pakai PHP Pak? Nggak harus sih. Oke, Pak. Lihat dari sebenarnya PHP bakal dibutuhkan sih, karena kalau untuk menyimpan, nanti nggak tahu nih Mas Ayub nanti mau menyimpan data laporannya di mana, terus gimana cara fetching data, update data, CRUD-nya pakai apa, kayak gitu. Mungkin nanti diskusiin lagi. Yang penting saya siapkan dulu si panelnya. Nanti kalau udah siap, nanti aku share ke Mas Ayub. Baik Pak. Oke, sip. Ya udah, tolong ya guys. Thank you. Happy weekend ya. Siapa? Yuk, Terima kasih banyak Pak. Mungkin cukup sekarang. Jadi kita